apa arti dari cuan itu apa? Lebih menghasilkan, lebih mahal, lebih enakan mana? Apa yang kita kejar di dunia ini? Salah satu cuan. Kamu cuan yang kamu kejar. Apa lagi ya, Kak? Kalau Kang Sule apa? Kebahagiaan sih. Kepuasan batin, kebahagiaan. Nah, kalau cuan mah datang sendirilah kalau udah rezekinya mah. Jadi nggak perlu kita membeda-bedakan. Toh kita juga hasil dari dulu kita berkarya kok. Dengan usaha ini jadi kebahagiaan sendiri kah buat Kang Sule usaha-usaha kolam tadi? Ya harus bahagia lah karena kebahagiaan mah tidak bisa didapat dari siapapun. Kita sendiri yang menciptakan. Pas itu katanya pas pembukaan rame banget. Nggak ada kita pembukaan, kita jalan terus. Sampai detik ini untuk masuk tuh berapa sih kan untuk satu permainan mungkin? Murah, 10.000. Oke. Cuma 10.000. Kenapa memilihnya ke Subang mungkin atau enggak Bogor atau ke Bandung atau gimana? Udah takdir kayaknya. Udah perjalanan kayaknya. Kenapa matok harganya murah banget Kang Sule? Karena ya kalau mahal nggak laku lah mas. Karena kan kabupaten. Jadi orang kalau dikasih mahal dikit aja di 30 misalkan. Kecuali event ya, maksudnya artis gitu. Artis aja sekelas Iki kan aja nggak 50 tuh nggak kuat mereka. Tapi sejauh ini yang kunjung ke tempatnya Kang Sule udah banyak gitu ya? Anda sebagai wartawan riset lah. Iya, maksudnya siapa Masa tahu tanya Kang Sule masa? mau spill gitu Lah gue udah. mau ngitungin semua pengunjung. Tapi kemarin kan ada musimnya juga tuh Kang. Itu khusus untuk Akang sendiri. Itu melihat apresiasi orang-orang juga datang ke situ gimana Kang? Apresiasi orang-orang ya sama halnya kita hidup lah plus minus mbak. Pasti ada aja yang negatifnya pasti ada, masukannya pasti ada gitu. Ya kita nikmatin aja lah. Kalau misalkan masukannya bagus ya kita benerin gitu. Tapi ya apresiasi dari mereka ya mungkin karena yang pertama murah, terus yang kedua itu mereka bebas mau bawa apa aja, makanan, bawa apa namanya, istilah zaman dulu kan piknik kan, piknik itu makan bareng keluarga, lesehan gitu. Nah di kita itu diperbolehkan. Gitu. Jadi itu yang membuat mereka senang tuh itu. Gitu. Jadi suatu saat mereka pasti akan hadir dengan membawa makanan bersama keluarga kita. Selain kita bisa ketemu dengan artis gitu. Tapi Itu aja kalau sih. sudah menghasilkan, mungkin kalau bisnis sendiri Akang memilih yang tadi bahagia, selain itu cuannya dilihat nggak sih Kang? Ya dilihat lah mbak. Sudah menghasilkan. Sekarang begini, uang itu bukan segalanya. Tapi mbak untuk segalanya ini perlu uang nggak? Ya, jadi nggak perlu dibahas. Tapi sudah balik modal belum sih? Aku malesnya sama dia tuh gitu. Udah balik modal belum kira-kira? Ngapain kepo? Terserah gua lah. Udah balik modal belum Kang? Enggak, belum. Masih jauh lah. Itu 4 hektar ya Bang? Itu Kurang lebih. Itu full berarti tanah Akang semuanya? Punya Allah semuanya juga, bukan punya saya. Saya cuma menjalankan saja, karena harta itu titipan. Nanti aku meninggal aku titipkan sama anak-anak, kan gitu. Anak-anak dititipin ke anaknya lagi, ke cucu gue, ke semuanya, kan gitu. Jadi kita nikmatin aja lah, nggak perlu apa ya, kalau menurut gue ya santai aja hidup ini. Tapi kenapa usaha wisata? Ya nggak tahu mbak. Saya juga nggak sengaja tiba-tiba saya di situ kan gitu. Pertama kali pemikirannya dari mana sih Kang? Kok bisa? Nggak ada pemikiran. Terus jadinya gimana? Lah nggak tiba-tiba di situ, itu kan punya orang, kan gitu. Jadi nggak perlu dijelaskan lah. Gitu. Tapi akhirnya anak-anak happy punya tempat Nggak sendiri. tahu mbak, tanya sama anak saya. Menurut Akang sendiri seperti Saya kan apa? nggak nurut sama anak-anak, yang harus nurut anak-anak sama saya. Kagak bisa ini, gimana ini? Kalau ngomongin anak sama cucu, gimana kalau saya persiapan akan jadi seorang kakek? Harus Ya. siap. Udah ada persiapan apa gitu? Ya, ngapain gua persiapan anak Iki kok? Siapa tahu nyiapin kamar juga khusus Yang kalau enggak lah. anaknya Iki mau. Enggak lah, kamar mah bisa pakai yang punya Enjan, punya Perdi itu. Repot-repot kita bikin ini. Kan itu tugas orang tua. Tugas Iki udah nyiapin buat anak-anaknya. Kita mah menyambut dengan baik. Tapi kemarin acara tasyakur 7 Bukan bulan. kemarin, itu berapa hari ya Mbak ya? Tapi gimana perasaannya akhirnya bisa ya akan punya cucu gitu loh. Menantu udah hamil 7 Kamu kalau udah dapat cucu gimana? Perasaan kamu? Seneng ya? Ya udah itu. Tapi kan salvo Itulah. netizen katanya Akang sayang itu sama Lini, saya deket banget. Tipsnya dong Kang, apalagi kan perempuan sama Saya tanya sama mbaknya, tugas manusia itu apa? Saling menyayangi, ya kan? Ya udah, masa sama mantu kita jahat? Tapi bisa sedekat itu gimana Kang?
Kak tipsnya? Ya harus dekat lah. Harus dekat. Karena ya kalau aku pikir dia Iki anak saya. Ya Lini ya jangan dianggap mantu lah, anggap anak kita juga. Gitu. Jadi harus ya sedekat itu. Kita jangan pernah membeda-bedakan lah. Mereka juga ya sama manusia. Gitu. Pak Denny kan sekarang lagi masih berangkat umroh ya, maksudnya ada kekhawatiran gitu nggak karena lagi mengandung. Kenapa mesti khawatir? Enggak lah, kalau niatnya bagus ya pasti akan dijagain. Ada suaminya juga kan. Ada Iki ya pasti dijagain sama Iki lah. Sempat nitip pesan atau nitip doa nggak kalau itu? Enggak, ngapain nitip doa? Kita doain, kita doain semua orang, ya kan? Kita mah jangan terus meminta sama Tuhan. Tuhan tuh udah menyiapkan segalanya. Kita yang tinggal menjalankan yang ada di sini, di dunia ini. Karena kesana mereka bukan untuk minta, ya kan? Mereka kesana beribadah. Lini tahu tentang Ka'bah karena Lini seorang mualaf, kan harus tahu. Gitu. Berarti emang Ibadah itu kan dianya, bagaimana cara mengaplikasikannya beribadah kepada Tuhan kan gitu. dikenalkan. Kenapa? Tidak perlu dijelaskan kalau untuk ibadah. Masing-masing punya cara. Oke? Kang Sila Sudah ya? ikut bareng juga sama Iki kemarin. Kenapa harus ikut? Siapa tahu biar jadi keluarga bareng gitu Loh. sekolah. Kita udah pernah keluarga besar. Justru jangan mengganggu lah. Kalau kita ikut, pasti akan mengganggu mereka berdua. Biar mereka berdua husu. Berdua, karena mereka sudah mempunyai dunia sendiri, mereka sudah mempunyai kehidupan sendiri. Jadi nggak pernah saya untuk anak-anak sekalipun liburan, tidak boleh mengganggu. Karena saya pernah ngerasain di titik itu dulu. Jadi tidak ada me time antara suami dan istri gitu loh. Diganggu dengan keponakan, saudara, dan yang lain-lain gitu. Jadi biarkanlah apalagi untuk ibadah ya kan. Untuk liburan aja saya larang anak-anak. Kecuali kalau Iki minta ditemenin. Kecuali ya, ayo dong adik-adik ikut aja. Saya izinkan, tapi kalau misalkan adik-adik yang pengen ikut, saya tidak mengizinkan. Karena biarkan mereka berdua berbahagia, apalagi beribadah. Jadi biar khusyuk. Oke? Thank you. Nah, Saya Kang Sule. Siap. Assalamualaikum.